Wah ini yang terang temannya menteri. Oh teman. Ya, itu temannya Pak Bahlil. Teman satu kos loh Bang, lagi susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Kahar yang baik hati dan kawan-kawan pimpinan yang lain, Pak Amir, Pak Dolpi dan Pak Hatari. Izin Pak Hatari. Serta kawan-kawan Komisi 11 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Ferry, selamat datang. Hari ini Bapak datang sebagai calon, bukan sebagai Gubernur Bank Indonesia Pak. Walaupun jabatan Bapak sampai Mei nantinya. Kami berharap dengan fit and proper ini, sebenarnya Pak Ferry ini nggak usah lagi di fit and proper Pak. Kita kan udah bersama kurang lebih 4 tahun. Kita sudah tahu kinerja Bapak seperti apa dalam posisi sebagai Gubernur Bank Indonesia. Tapi karena ini amanah konstitusi maka kami harus menjalankannya Pak. Yang pertama sesuai dengan makalah Bapak, saya sedikit saja nggak bicara teknis Pak, karena teknis mungkin Bapak lebih menguasai daripada saya. Tentang konsisten, inovasi dan sinergi Pak. Ini harus ada penerjemahan yang khusus terhadap konsisten, inovasi dan sinergi. Penerjemahan yang khusus ini kita melihat bahwa konsisten seperti apa BI dalam melaksanakan tupoksi sesuai amanat undang-undang. Dan konsisten seperti apa BI melihat posisi P2SK, undang-undang P2SK. Sehingga orang yang amanah, orang yang pemimpin itu ya dilihat dari konsistensi. Antara perbuatan dan ucapannya sama seperti itu Pak. Yang kedua karena saya melihat Pak bahwa mulai dari sistem pembayaran, stabilitas moneter, bauran kebijakan Bapak menghadapi situasi krisis ini sangat luar biasa dan ini juga menjadi mungkin bahan daripada pemerintah khususnya Pak Jokowi untuk menilai Bapak yang kedua kali. Nah konsisten seperti ini mungkin di periode yang kedua ini Pak, Bapak harus punya legasi khusus Pak. Harus menjadikan BI benar-benar yang Bapak sampaikan tadi. Konsisten, inovasi, dan sinergi. Nah kami berharap apa yang pernah dilakukan untuk BI, baik itu stabilitas moneter, sistem pembayaran yang mungkin dampaknya sangat luar biasa. Karena kita ke beberapa, kemarin sempat ada kunjungan keluar juga ada suatu negara di Norwegia itu, dia sama sekali tidak menerima uang cash Pak. Nah ini yang menurut kami juga menjadi bahan bagi Bank Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Yang terakhir Pak, mungkin saya ucapkan selamat buat Pak Ferry. Mudah-mudahan yang periode kedua ini periode menjadi sejarah bagi Bapak untuk melaksanakan sebagai Gubernur BI. Dan kami berharap Undang-Undang P2SK ini Pak, karena ini undang-undang baru, suka tidak suka dia sudah menjadi undang-undang, harus menjadi catatan penting bagi Gubernur Bank Indonesia ke depan untuk dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Sini aja Pak Kahar, lebih dan kurang saya mohon maaf, mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah lebih mengerucut. Selanjutnya dari PKB. Pak Bertu Pak. Harusnya Bu Ela, kalau saya sebetulnya nggak ada yang perlu ditanyakan lagi sama Pak Gubernur. Ini syarat aja Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11, yang saya hormati calon Gubernur Bank Indonesia Pak Gubernur Peri Warjio. Pertama, selaras apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa terkait teknis Pak Peri Warjio ini saya nggak bisa tanya apa-apa lagi Pak. Terkait integritas juga begitu. Nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Cuma saja bahwa di periode kedua ini tentunya tantangan akan lebih besar lagi Pak. Yang kemarin negara kita ini kena badai COVID ini Pak. Alhamdulillah dengan kerjasama antara Bank Indonesia dengan pemerintah sehingga fiskal maupun moneter kita
tetap dalam kondisi baik. Nah, namun demikian di ke depan ini ada prediksi bahwa tantangan juga akan muncul lagi seperti itu, Pak. Sehingga integritas Bapak tentunya di periode kedua ini udah ceritanya terpilih ini, Pak. Ini tentunya akan diuji kembali. Dan menurut sejarahnya, Pak, yang saya baca bahwa di Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia yang bisa 2 periode ini tidak banyak, Pak. Saya lupa berapa tahun yang lalu, dan ini insya Allah Pak Peri Warjio di kemudian di periode ini. Saya kira demikian saja pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bertu. Lain kalau orang hampir nyaris sudah terpilih walaupun belum pileg. Selanjutnya dari Partai Demokrat. Wah, ini sekretaris fraksi langsung. Ya. Silakan Pak Marwan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI. Yang terhormat kandidat Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Saya bersyukur Pak, ini adalah yang kedua kali bisa hadir fit and proper test Gubernur Bank Indonesia dengan kandidat yang sama. Dan untuk Pak Peri tadi kita tanya ini udah yang kelima Pak ya, kelima kali untuk fit and proper test. Jadi ini capaian yang luar biasa, yang menjadi impian untuk semua sumber daya manusia Bank Indonesia yang disampaikan oleh Bang Eriko Siterduga. Saya hanya ingin fokus pada satu isu saja Pak Peri, tentang burden sharing. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa burden sharing yang sudah mencapai 1.104 triliun selama 3 tahun, alhamdulillah turut menyelamatkan perekonomian nasional. Itu yang tadi Pak Peri sampaikan pada pembukaan paparan Bapak. Nah, tetapi kadang-kadang Pak, keberhasilan yang gemilang itu membuat kita menjadi lupa dan lalai. Dan kita ingin mengulang keberhasilan yang sama tanpa kehati-hatian. Nah, pada pagi hari ini, saya dari fraksi Partai Demokrat ingin mengingatkan kehati-hatian itu Pak. Yang pertama, bahwa memang betul burden sharing telah membantu penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman COVID-19. Tetapi burden sharing yang terjadi selama 3 tahun ini baru akan tergerak secara nyata nanti pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Alhamdulillah syukur gubernurnya masih Pak Peri Warjio. Ya. Ini kalau kita tidak kelola dengan baik, pertama tentu akan berdampak pada internal Bank Indonesia itu sendiri. Kalau surplus yang dihasilkan tidak mampu menanggulangi bunga yang terjadi untuk Bank Indonesia, maka akan terjadi defisit. Sehingga perlu menggerus modal dari Bank Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menahan inflasi pada saat burden sharing ini terjadi karena BI berkali-kali menaikkan suku bunga, ya, sehingga uang banyak tertarik di perbankan nasional kita. Sampai kapan BI akan kuat untuk menahan ini? Kalau nanti suku bunga ini tidak tinggi lagi, maka uang beredar akan banyak dan ini akan mempengaruhi inflasi kita. Barulah kita akan merasakan dampak dari burden sharing ini sendiri. Oleh karena itu Pak, apalagi di Undang-Undang P2SK pasal 36A memungkinkan ini terjadi kembali, saya ingin mengingatkan Pak Peri Warjio sekaligus menanyakan, pertama, exit strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka menyelesaikan burden sharing yang sudah terjadi pada kurun waktu nanti
tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Yang kedua, karena ini kesuksesan gemilang yang sudah dipuja-puji, dan saya yakin pemerintah manapun nanti akan mengulangi ini lagi, karena inilah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ya, dengan mudah, tidak terlalu panjang proposal dan negosiasinya. Kebutuhan krisis sehingga harus mencetak uang, jadi burden sharing. Nah, ini yang akan terulang ini, bagaimana kalau ini terjadi lagi? Apa pagar-pagar yang dibuat oleh Bank Indonesia supaya burden sharing yang kita lakukan tidak menjadi hantu inflasi untuk Republik ini. Saya pikir itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia sudah bilang Bapak Gubernur 2023-2028 Pak Anda. Jadi itu, jadi sudah lebih menukik lagi lah. Pak Ketua menangkap hal-hal yang selanjutnya dari PKS. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 11 yang hari ini hadir lengkap, Pak Kahar. Terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya Pak secara japri. Jarang-jarang. Di japri dan celakanya saya nggak nyimpen nomor beliau gitu. Apa bilang ini nomor Pak Kahar, Ketua Komisi 11. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Pak Dolfi, Pak Amir, dan Pak Fatan, Pak Hatar sedang keluar, dan juga teman-teman Komisi 11 yang saya cintai. Pak Peri Warjio, alhamdulillah hari ini Bapak mengikuti fit and proper test dan saya mempelajari dokumen yang Bapak berikan kepada kami. Semuanya kalau dilihat excellent. Dan saya tertarik untuk elaborasi yang di slide terakhir, slide 24. Yang tadi Bapak sedikit sekali menyebutkan. Tapi saya berpikir bahwa ini slide 24 adalah ruh dari semua capaian-capaian yang diraih oleh Bank Indonesia. Tentang kerangka EVP Bank Indonesia, kemudian Championship Program Budaya Kerja 2023. Dan di slide terakhir ini saya melihat bahwa intangible asset bagi sebuah organisasi sebesar Bank Indonesia digambarkan di sini. Saya ingin tahu proses yang dilalui Pak Peri ketika merumuskan budaya kerja Bank Indonesia, yang di sini saya sempat merenung lama Pak ketika membaca ini ya. Ada kepemimpinan, kemudian keluarga, kemudian kesejahteraan. Dan menjadi better person, better leader, dan better friend sebagai bagian dan berkontribusi pada peran Bank Indonesia dalam memberikan makna kepada masyarakat dan bangsa. Ini sesuatu yang menurut analisis saya ini menjadi ruh dari semua kerja yang ada di Bank Indonesia, karena betapapun bagusnya perencanaan, strategi, termasuk juga yang dipaparkan semuanya ini, kalau tidak didukung oleh budaya kerja yang merata dari pimpinan sampai ke lapisan bawah, ini tidak akan terlaksana. Dan ini yang kalau kita lihat banyak sekali evaluasi di banyak organisasi, budaya kerjanya yang bermasalah. Budaya kerja hanya sekedar slogan, hanya sekedar tagline, tapi tidak diterapkan sehingga mempengaruhi seluruh capaian-capaian kerja. Nah, sepanjang yang saya lihat secara langsung dan berinteraksi secara langsung kepada dengan teman-teman dari Bank Indonesia, saya memang melihat budaya kerja itu terrefleksi dalam setiap pribadi, keluarga, kemudian kepemimpinan, kesejahteraan. Yang saya ingin tahu, elaborasi Pak Peri sebagai pimpinan ketika merumuskan budaya kerja ini yang digambarkan sebagai sebuah rumah, ada fondasi. Fondasinya ada 3, saya lihat 3 tingkat, kemudian ada bangunannya itu juga 3 pilar, kemudian ada atapnya yang outputnya adalah SDM berkinerja tinggi dan berakhlak mulia. Jadi ada kinerja, kemudian ada akhlak, era digital masuk, sukses, bahagia, berkah. Sukses, bahagia, berkah ini 3 kata yang
menggambarkan lengkap lahir dan batinnya. Ya, keluarga harmonis juga masuk di sini, dan ini yang sangat jarang saya pikir organisasi memasukkan unsur keluarga harmonis sebagai faktor yang membuat kesuksesan. Elaborasinya, kemudian yang kedua, implementasinya. Ini tahapan implementasi seperti apa? Ini jadi mungkin lebih membuka Peri Warjio dari sisi yang lain. Bukan dari sisi pengetahuan ekonominya yang tidak kita ragukan, tapi sisi lain bagaimana membangun sebuah entitas bank sentral di Indonesia yang berkinerja mencakup lahir batin, jasmani rohani, sehingga bisa menopang kerja-kerja Indonesia. Slide terakhir saya ingin dielaborasi oleh Pak Peri untuk pengalaman kita semua bagaimana membangun entitas budaya kerja di Komisi 11. Komisi 11 juga perlu memiliki budaya kerja yang merekatkan dan menunjang kesuksesan dari Komisi 11. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya makin lama makin setuju dengan Pak Peri. Selanjutnya Partai Amanat Nasional. Pimpinan, Ya. kesempatan dari Partai Amanat Nasional saya berikan kepada senior saya, Bang Hafiz. Memangnya Pak Hafiz ini Saya senior. Wah, itu kalau dipanjangkan. siap Ketua. Kalau di dapil senior saya Pak Kahar, Pak. Saya nggak pernah berani masuk dapil dia, Pak. Walaupun satu dapil. Dapil beliau. Ya, jadi kita saling menjaga. Terima kasih Kapoksi saya Pak Najib, yang saya hormati Pak Peri Warjio dan juga pimpinan rapat pada pagi hari ini. Agak susah Pak Peri saya mencari pertanyaan karena Bapak tadi memaparkan hampir seperti mengambil untuk kredit profesor itu, saya kira. Saya menyaksikan teman-teman mengambil disertasi doktor nggak sedalam itu tadi. Jadi susah saya mau bertanya, jadi saya sekedar saran dan masukan aja Pak. Pak Peri yang kami hormati, kalau melihat kondisi perbankan saat ini terkait indikator terpenting stabilitas sistem keuangan dalam aspek makro prudensial, kami melihat ada 3 aspek yang sangat penting, Pak. Yang pertama tentu saja aspek pertama itu hutang. Yang kedua aspek indikator makroekonomi, dan yang ketiga tentu saja neraca pembayaran. Pada perkembangan terakhir ada 3-4 bank di Amerika sudah mengalami kolaps dan itu terindikasi akan mengalir ke Eropa. Credit Suisse dan lain sebagainya sudah mulai disuntik oleh bank sentralnya. Karena ketergantungan antar negara dapat memberikan peranan terhadap krisis ketika ketidakmampuan suatu negara membayar utang luar negerinya yang mengalami masalah. Sementara itu pada aspek kedua, yaitu indikator makroekonomi, dan aspek ketiga, neraca pembayaran, relatif lebih sesuai dengan apa yang terjadi di negara kita tahun 96 ketika itu, di mana merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar disinyalir menjadi faktor utama penyebab krisis moneter. Saya melihat fluktuasi 3 hari terakhir dolar itu mengalami penguatan terhadap rupiah, Pak. Artinya ada gejala menuju ke arah sana. Maka itu kita perlu menjaga nilai tukar rupiah agar tidak merosot dan mengakibat sistemik kepada perbankan kita. Ya, tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut. Kalau kita saksikan 96, 97 puncaknya kita mengalami krisis di 98. Maka itu Pak Gubernur yang kami hormati, keputusan pengambilan hutang dan strategi pelunasannya itu harus betul-betul sedemikian rupa diatur supaya aman, Pak.
Tadi barusan saya agak kaget mendapat kiriman SMS dari WhatsApp grup kami, hutang real Republik Indonesia beserta rakyatnya ini Pak 17.500 triliun. Dari sahabat kami sesama komisi ya kami diskusi. Nah memang itu fakta di lapangan Pak, walaupun yang tercatat di neraca negara itu hanya 7.750 triliun, tetapi belum tercatat hutang BUMN. Belum tercatat hutang Sinarmas dan lain sebagainya yang ada 20 konglomerasi di Indonesia yang mempunyai hutang sangat besar. Maka dari itu tentu saja ini menjadi hal yang perlu kita sikapi, apalagi Bapak memegang tampuk tertinggi nanti di KKSK itu sendiri. Hanya itu Pak Peri yang saya perlu tambahkan, karena sebenarnya sinergi kebijakan mikro dan makro prudensial diharapkan terus mampu menjaga hal ini agar dapat berjalan dengan tetap baik. Dan kami melihat beberapa perkembangan 3 tahun terakhir, koordinasi BI dengan pemerintah khususnya Menteri Keuangan dan juga LPS dan OJK cukup berjalan dengan baik, sehingga dalam forum-forum internasional kami di UN Interparliamentary, bahuran keuangan kita mendapat pujian di sana. Dan ini bukan berarti segalanya bagi kita, karena ada hal lain yang tadi yang perlu kita selesaikan di tahun-tahun berikutnya. Saya kira ini pandangan kami dari fraksi Partai Amanat Nasional, semoga menjadikan BI lebih kuat lagi ke depan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Gubernur yang ke depan tuh sudah dibilang tadi. Sekarang selanjutnya dari P3. P3 ini Pak. Oh di situ, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11, Ketua Komisi 11 yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Kemudian lengkap ada Gus Patan, Pak Amir, Pak Dolpi dan Pak Khatari serta rekan-rekan anggota Komisi 11. Yang kami hormati tentu calon Gubernur BI walaupun sekarang sedang menjabat masih jadi Gubernur BI sampai bulan Mei, tetapi pada hari ini sebagai calon gubernur. Saya kira saya sama dengan rekan-rekan yang lain melihat fakta bahwa Bapak termasuk orang yang pilihan karena diberikan kesempatan menjadi calon gubernur yang kedua. Tentu jika ditakdirkan oleh Allah terpilih nanti menjadi pemecah rekor. Jadi gubernur BI 2 periode di era reformasi. Yang kedua, saya langsung saja ke halaman 25 Pak Gubernur, Pak calon gubernur ya. Di situ saya melihat ada kalimat penutup yang manis yang Bapak sampaikan. Saya bacakan saja walaupun nanti dalam komentar ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Kami berkomitmen penuh untuk memperkuat konsistensi, inovasi dan sinergi Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian nasional ke depan. Kami juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, KSSK dan DPR RI dalam bauran kebijakan ekonomi nasional, koordinasi fiskal moneter, akselerasi transformasi di sektor real dan keuangan, serta inovasi dan akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Untuk semua itu, mari kita terus memperkuat sinergi untuk ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi ke depan menuju Indonesia maju. Saya mengapresiasi apa menjadi kesimpulan yang Bapak sampaikan, karena Bapak telah menjelaskan bagaimana makalah yang Bapak sampaikan hari ini dengan judul konsistensi, inovasi, dan sinergi memajukan perekonomian nasional dengan strategi dan kebijakan BI 2023 sampai 2028. Ada 7 angka di situ. Saya senang sekali ada angka 7 di situ, berarti ini angka yang penuh makna. Jadi Pak Peri, yang ingin kami pertanyakan adalah
kami berkomitmen penuh untuk memperkuat konsistensi, inovasi, dan sinergi Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian nasional ke depan. Saya mohon penjelasan singkat apa yang Bapak maksudkan dengan kesimpulan yang Bapak sampaikan pada siang hari ini dalam menyampaikan makalah yang Bapak sampaikan. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian saran saya ke depan, Bapak tetap menjaga komitmen dan tentu kerjasama yang baik dengan semua pihak agar apa yang menjadi strategi yang Bapak sampaikan 7 langkah ke depan itu menjadi benar-benar tercapai dan apa yang menjadi kinerja yang baik tetap dipertahankan. Ini saja dari kami karena sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Semoga Bapak sukses menjadi gubernur kedua periode 2023-2028. Tentu dengan niat yang baik untuk tetap mempertahankan perekonomian bangsa yang lebih baik ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah semua dari meja pimpinan, katanya Pak Hatari. Silakan. Makasih Pak Ketua, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Peri yang kami hormati, ya, calon gubernur Bank Indonesia. Saya singkat saja, Pak Peri terlepas dari kita sebagai mitra, senyatanya kinerja sektor keuangan, kinerja sektor moneter yang dipimpin oleh Pak Peri Wirjo membanggakan publik. Pasar mengapresiasikan kinerja sektor moneter yang dipimpin oleh Pak Peri Wirjo. Dan karena itu kami Komisi 11 juga mengapresiasi dan merasa bangga. Tuh, mudah-mudahan ini lebih ditingkat lagi Pak Peri. Hal-hal yang kecil seperti suku bunganya masih rendah dengan lain-lain, hal-hal biasa yang selalu didengungkan. Tapi transaksi berjalan juga dapat ditekan, inflasi juga 2,5+1 itu sudah luar biasa sekali Pak. Tuh, nih. Jadi saya hanya menambah itu karena kami merasa bangga dengan kesuksesan. Begitu bangsa ini dihadapi oleh badai, diterjang oleh badai yang namanya COVID, tapi sepertinya cadangan devisa kita tidak tergoyang. Siapa yang mengawal ini? Pak Peri dengan jajarannya yang bertahan ini. Makasih banyak Pak Peri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari meja pimpinan masih ada? Enggak ada. Karena enggak ada, apakah kita sudah bisa mengambil keputusan atau ketua di situ. Jawab dulu. Oh, jawab dulu. Dulu untuk menjawab Pak. Gak sabar ketua ini. Kalau saya jadi Pak Peri, jawabnya gampang kan itu. Saya setuju semua Pak. Baiklah, kami persilakan Pak Peri untuk memberikan beberapa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI. Dari tadi saya mendengarkan secara seksama masukan-masukan, arahan dari Bapak Ibu sekalian. Ini selalu mengingatkan saya gitu loh. Siapa sih Peri gitu loh. Itu yang selalu setiap malam saya selalu melewati malam-malam selalu bertanya. Siapa sih Peri? Kok bisa gitu loh. Terus
semuanya menjadi ingatan saya selalu dari pengalaman-pengalaman hidup, dan selalu Bu Ani, saya kan nomor 6 dari 9 bersaudara. Anak saya petani, kebayan desa, selama hidup mengabdi. Ibu saya lulus SD tidak, gitu loh. Kok bisa, gitu loh. Terus saya jadi ingat nasihat dari ayah saya, selalu saya ulang-ulang ini. Nah, saya tidak akan, ini ya, almarhum ayah saya, mewarisi kamu harta, karena kalau warisan harta akan habis, tapi ilmu. Nah, nasihat yang selalu saya ingat dari almarhum ayah saya dan ibu saya, semoga kedua almarhumah husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, carilah ilmu setinggi langit, hidupmu akan bercahaya. Dekatlah dengan rakyat, hidupmu akan bahagia. Itu saja. Dan itu yang menuntun saya menapaki hidup ini. Dan itulah yang menuntun saya selalu dari waktu-waktu bekerja di BI, nyari ilmu, S2, S3, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, nulis buku, dan kemudian membuat perubahan-perubahan yang ada di Bank Indonesia. Itu yang kami terus lakukan. Pengalaman hidup mengajarkan suatu kesuksesan, satu adalah ilmu. Itu yang kenapa terus belajar ilmu. Saya tidak pernah berhenti belajar ilmu dari siapapun, dari manapun. Yang kedua adalah pengalaman. Tapi semakin ke atas saya juga belajar ini adalah spiritual. Karena banyak sekali yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi besok lusa. Bahkan tentu saja waktu-waktu yang akan datang kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kenapa selain belajar ilmu, selain kemudian berteman untuk menimba pengalaman, dan ya langsung aja sering berkontemplasi, tanya kepada yang Maha Kuasa yang punya ilmu. Itu saja yang menuntun saya, itu jawaban-jawaban yang memang selama ini ya tadi Pak Marwan 5 kali fit and proper, 3 kali dua kali gagal deputi gubernur, ya maju teruslah yang ketiga. Terus saja maju, konsisten aja. Pokoknya maju aja terus lillahi ta'ala. Semuanya karena hanya Allah, dan karena Allah itu hanya Tuhan, karena itu sajalah. Itu saja. Dan alhamdulillah Allah memberikan suatu keberkahan untuk deputi gubernur. Alhamdulillah setelah selesai deputi gubernur mau pensiun, kemudian ditunjuk Pak Presiden, dicalonkan. Ya itu adalah jalan Allah lah, jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Jalani saja. Dan setelah 5 tahun dihadapkan dalam krisis barangkali itu adalah makna Tuhan yang tadi jawaban. Kok bisa gitu. Itu barangkali yang itu. Jadi itu yang sebenarnya membawa saya dari satu tahapan ke tahapan hidup, dan sekaligus tadi saya terus terang terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 Pak Enrico, memang legasi adalah pimpinan. Pimpinan akan diukur dari legasi. Gajah mati akan meninggalkan gading. Dan insya Allah tentu saja ini yang tentu saja setelah 5 tahun, hampir 5 tahun, legasinya adalah the best policy untuk menyelamatkan ekonomi. Terus kami bangun juga kelembagaan, tata kelola, dan juga the best leader. Dan leader ini yang kami di BI itu saja hanya satu, meritokrasi. Karena ya siapa yang peluangnya lebih banyak ya wajar kalau naik lah. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau laki, mau perempuan, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda. Yang memberikan peluang lebih banyak ya meritokrasi. Dan itulah kunci di Bank Indonesia adalah manajemen sumber daya manusia yang transparan, terprogram, terjadwal. Sehingga program-program sekolah pimpinan Bank Indonesia, kemudian manajemen jalur karir, promosi mutasi, diminta setiap setengah tahun ada.
sesuai dengan kinerja, kompetensi, potensi. Ya terus kita lakukan seperti itu, dan kemudian sekolah pimpinan ada 4 jenjang yang sebelumnya tidak ada. Nah itu yang kita lakukan untuk menjamin meritokrasi. Nah ini yang ke depan seperti apa, saya mungkin langsung ke Bu Anis gitu. Karena Pak Ada akhirnya leader memang kompeten, berkinerja, tapi ujung-ujungnya kan kontribusi. Nah kontribusi tentu saja akan diberikan kepada Bank Indonesia dan juga kepada siapa saja, sehingga Pak Enrico, kami banyak sekali menugaskan pimpinan-pimpinan BI, di IMF banyak, di BIS banyak, di PPATK banyak, di kemudian Kemenko Marinvest, Kemenko Perekonomian, di Kemenkop ada. Siapapun kami mencetak pimpinan-pimpinan siapapun yang bisa dilakukan. Bahkan kemudian kemarin kami bicara juga Bu Menteri Keuangan, monggo kalau memang pemimpin-pemimpin Bank Indonesia diperlukan oleh nasional lah. Itu yang kami terus lakukan. Jadi penugasan-penugasan banyak sekali. Tapi ujungnya adalah pada perilaku. Jadi Bu Anis jawabannya ya itu tadi, karena memang pengalaman hidup. Pengalaman hidup, kesuksesan seorang pemimpin pada akhirnya memaknai kenapa bekerja di Bank Indonesia kan suatu pengabdian ya. Makanya kenapa budaya kerjanya aku bangga BI bermakna lah seperti itu. Panjang ceritanya karena itu kebetulan saya rumuskan pada saat leaders di G20. Setiap malam-malam kami merenung lah seperti itu. Setelah jadi pemimpin ujungnya adalah perilaku. Nah perilaku kenapa? Ya orang akan menjadi pemimpin yang baik kalau jadi pribadinya yang lebih baik setiap hari. Jadi pemimpin yang lebih baik dan menjadi sahabat yang lebih baik. Itulah better person, better leader, better friend. Dan tujuan hidup apa sih? Ya sukses, tapi sukses belum tentu bahagia. Ya kan? Nah kalau sudah bahagia itu belum tentu bisa berkah. Karena bahagia bisa di dunia, bisa di akhirat kan. Sehingga tagline-nya kami adalah kalau orang sudah jadi pemimpin, sukses, bahagia, berkah, mau nyari apa lagi? Kalau sudah sukses, ya itu saja. Bahagia, bagaimana berkah, sehingga 3 itu pilar itulah pengalaman hidup. Pemimpin itu ya kalau memang ada program kepemimpinan yang jelas, leadership. Yang kedua pemimpin kalau keluarga, barangkali background saya karena keluarga besar ya. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Itu sebutnya dari pengalaman hidup dan juga sepanjang hidup bahwa ilmu sangat penting. Banyak teman, kemudian juga berkontribusi sangat baik, tapi ujungnya adalah jelas spiritual, ilmu, pengalaman, spiritual. Itu yang paling penting. Nah oleh karena itu kenapa tadi itulah memang fokus Pak Enrico yang legasi yang sebetulnya mau kita ciptakan pemimpin-pemimpin BI yang tidak hanya di BI tapi siapapun yang ingin menggunakan pemimpin BI, monggo, kami akan sedekahkan, kami akan jalankan. Banyak sekali penugasan di BI dan itu semakin banyak penugasan semakin sukses dan kami dorong. Dan di dalam penugasan kami kalau memang itu promosi ya promosi gitu. Banyak yang kami di PPATK waktu promosi kami promosikan sehingga kami sangat juga mendukung di sana. Di Kemenko Perekonomian, di Kemenko Marinvest, di Kemenkop, di tempatnya Pak Teten kami ada beberapa penugasan. Waktunya promosi ya promosi. Nah itu seperti itu dan kemudian itulah kunci dari better person, better leader, better friend. Pribadi yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, sahabat yang lebih baik, kunci untuk sukses, bahagia dan berkah. Pilarnya yang ketiga menjadi program kepemimpinan kita family dan yang ketiga adalah sejahtera. Itu barangkali yang kita ingin lakukan. Nah oleh karena itu untuk itu yang legasi adalah di 5 tahun ke depan kami akan fokus kepada leadership, tapi di depan kebijakan-kebijakan tentu saja dari devisa tentu saja ini ada kaidah-kaidah sekaligus nanti untuk menjawab pertanyaan dari Pak Marwan C. Hasan, gini loh. Dan juga tentu saja kepada Pak Misbahun ya. Jadi begini, pengalaman kita menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, politik maupun sosial
itu akan kita bisa klasifikasi 3. Normal, kemudian lagi terganggu, dan krisis. Itu selalu begitu. Di zaman normal sebelum saya jadi gubernur, zamannya agak normal. Tapi waktu jadi gubernur sudah mengarah kepada krisis. Waktu COVID itu kondisi krisis. Sekarang kemudian sudah dari krisis, sudah sedikitnya masih waspada, tapi belum tahu ke depan apa. Nah, itulah menjadi dasar perumusan kebijakan. Kalau normal, ya sudah dasarnya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kaidah. Pak Fauzi itulah konsisten. Konsisten dengan kaidah-kaidah kebijakan yang ada kalau zamannya normal. Ojo belak-belok lah. Oleh karena itu kalau zamannya normal, ya jangan BI membiayai APBN. Nggak bisa kalau zamannya normal. Makanya mulai sebelum COVID tidak ada pembiayaan. Setelah sekarang tidak ada pembiayaan. Demikian juga Pak Eriko lalu lintas devisa ya sesuai mekanisme pasar. Makanya sekarang zamannya normal yang kami keluarkan instrumen term deposit falas yang mekanisme pasar. Kami janji kepada eksportir bunganya akan bersaing sama Singapura sama luar negeri. Bank tak kasih agen, itulah pengelolaan lalu lintas devisa kalau zamannya normal. Tapi mungkin pada saat tekanan-tekanan itu tidak bisa lagi dengan obat penurun panas. Harus diperlukan obatnya lebih tinggi. Zaman-zaman waspada. Belum krisis nih. Nah, oleh karena itu yang kita sebut Pak Fauzi inovasi. Terobosan. Nggak bisa book smart, nggak bisa sesuai kaidah teori. Nggak bisa zaman waspada solusinya textbook mboten saged. Nggak bisa hanya ilmu, tapi perlu pengalaman. Jadi nyambung nih. Kalau zaman waspada. Nah itu perlu terobosan. Makanya di awal-awal dulu oke, karena zamannya belum Undang-Undang 220 Pak Marwani gitu kan, belum ditengari krisis kan, bukan extraordinary, sehingga sampaikan Bu Menteri tak beli SBN deh, tapi dari pasar sekunder. Kalau di pasar nggak laku tak beli, itu waspada. Kami biayai APBN nggak bisa langsung, karena zamannya belum Undang-Undang 220 lah, seperti itulah, itu seperti ini. Nah, kembali ke Pak Eriko nanti ini inovasi, ini terobosan. Nah, kita juga belum tahu dok supaya nggak terjadi kalau lalu lintas devisanya terganggu waspada, tapi nggak perlu gitu. Sehingga juga nggak bisa pakai administrative rule gitu. Itu kaidah sudah bukan lagi kaidah konsistensi, tapi sudah terobosan, sudah inovasi seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau zamannya krisis, di tengah krisis? Kalau di tengah krisis harus 3 syarat. Harus targeted, harus transparan, harus temporer. 3T Pak Marwan. Itulah Undang-Undang 220. Makanya kita dulu gitu. Harus ada keputusan nasional, ini adalah extraordinary. Sehingga harus ada Perpu. Perpu adalah deklarasi nasional bahwa kondisi bukan waspada lagi. Kondisi adalah sudah pada kondisi di tengah krisis, sehingga ada Perpu, kemudian Undang-Undang 220. Tapi Undang-Undang 20 ini harus temporer, nggak bisa selamanya. Waktu itu bicara 3 tahun. Nah, oleh karena sekarang 3 tahun, oleh karena itu dalam 3 tahun boleh fiskalnya lebih dari 3%. Kalau boleh 3%, ya BI boleh membeli SBN secara langsung, tapi nggak boleh seterusnya, hanya 3 tahun tok loh. Ini pun juga targeted, nggak bisa untuk membiayai general financing, Pak Dolfi. Nggak bisa, BI membiayai untuk defisit, untuk general financing, untuk membayar gaji karyawan, mboten saged. Nggak bisa, tapi bisa untuk bantuan sosial, karena rakyat mati, meninggal karena nggak bisa kerja kan, perlu tambahan bansos, targeted loh. Itulah burden sharing waktu
Ingat kan kita seharian diskusi dari pagi sampai sore 7 Juli 2020 masih ingat di kepala saya. Setelah ada Undang-Undang 220 kan, itu kan burden sharing 397,6 triliun. Ya itu aja. Dan ada 7 kesimpulan waktu itu. Dan kesimpulan terakhir saya ingat bahwa Komisi 11, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat. Kesimpulan nomor 7 Juli. Nggak tahu apa itu Rabu Pon atau Kamis, nggak tahu lah. Itulah itu ingat saya ingat betul itu. Nah, itu adalah kaidah-kaidah yang gitu. Jadi itu adalah sebetulnya sekaligus menjawab tadi Bu Anies, itulah ujung-ujungnya ilmu, pengalaman, spiritual. Karena kalau setelah keterobosan, inovasi sama kemudian nanti sinergi pada saat kondisi krisis itu nggak bisa setinggi ilmu apapun, sepanjang lama pengalaman pun, tapi bahwa itu hanya Tuhan yang bisa memberikan petunjuk pada saat-saat kondisi ditengahi krisis atau kondisi waspada. Sehingga waktu sebelum 7 Juli, Bang Dol Visa seminggu 7 hari 7 malam nggak tidur. Merumuskan burden sharing, sehingga ingat nggak Bapak Ibu sekalian, kami tampilkan tabel Excel yang saya buat sendiri. Itu keluar, itu yang menjadi kaidah nanti Pak Misbahun ke depan juga begitu. Pak Eriko lalu lintas juga begitu. Zamannya normal, nggak, kalau normal ya konsisten sesuai kaidah-kaidah konsep yang kita yakini sesuai best practice-nya. Tapi kalau kondisinya itu meningkat, ya waspada, ya sudah harus ada terobosan terus. Tapi kalau kondisinya sudah kepada extraordinary, ya sudah harus diputuskan nasional kondisinya extraordinary. Harus ada perpu, harus ada undang-undang, dan harus ada pengaturan khusus yang targeted, temporary, dan transparan. Itulah kaidah-kaidah yang tentu saja ke depan, dan sekaligus itu case kami itulah konsisten, inovasi dan inovatif dan sinergi, sekaligus nanti ke depan Pak Misbahun kalau memang perubahan-perubahan pimpinan apakah di secara nasional, KSSK, dan itu akan terus kami lakukan. Dan tentu saja untuk Pak Kamrus Samad itu yang barangkali adalah bagaimana untuk optimalitas ini. Ini terus terang Pak Ketua pimpinan nanti perlu diskusi. Pertumbuhan berkelanjutan apa sih? Pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang P2SK clear. Tinggi, stabil, inklusif. Nah, optimalnya apa? Seimbangnya apa? Kita sepakat. Apakah pertumbuhan 5,5 itu stabil atau tidak? Mungkin enggak. Apakah inklusif? Belum tentu. Mungkin pertumbuhan 5,2 lebih stabil, lebih inklusif. Sehingga Pak Karamo kita sepakat objektifnya apa. Nah, oleh karena setelah objektifnya pertumbuhan ekonomi berlanjut sepakat, ini peran fiskal apa, peran BI apa. Karena memang kalau pertumbuhan tinggi, inklusif, terutama inklusif ya, ini lebih banyak fiskal. Karena BI nggak bisa alokatif kan. Kami bisa pertumbuhan tinggi, bisa stabil. Tapi itu harus kita sepakati, tapi kalau inklusif kami bisa bantu, tapi peran fiskal yang akan didorong. Nah, setelah itu baru di BI optimalitas gimana? Inflasinya kalau kita 2% mungkin lebih stabil, tapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Kita sepakat pemerintah 2,5%. Ya sudah, kami capek 2,5%. Nilai tukarnya stabil atau enggak? Ya kami jaga stabil, supaya stabil pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Inklusif apa? Ya kami berikan insentif makroprudensial, kami berikan insentif UKM, KUR, insentif supaya inklusif mendukung kebijakan alokasi anggarannya dari pemerintah. Nah, itu yang kami lakukan, optimalitas 3 tugas, mencapai 3 tujuan, dan optimalitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kami berdebat terus di Bank Indonesia, board retreat dan segala macam
rencana kami diskusi ini, dan tentu saja ini perlu nanti kita diskusi. Pak Fauzi selamat berkis tadi, konsisten, inovatif dan sinergi sudah kami lakukan. Pak Bertu terima kasih untuk kemudian tentu saja dukungan dan juga doanya. Pak Marwan tadi sudah saya sampaikan, itulah kaidah-kaidah yang terus kita lakukan termasuk exit strateginya. Bu Ani terima kasih, saya juga banyak belajar dari Bu Anis untuk menjadi better person, better leader, better friend. Gimana pun juga saya masih banyak abangan. Demikian juga terima kasih masukan-masukan abang saya Pak Hafiz yang selalu melihat seperti itu, dan tentu saja Bu Wartiah. Terima kasih atas doa-doanya, memang itulah pengalaman hidup kami, dan insya Allah itu akan membawa komitmen kami ke depan, supaya memang mohon betul, saya itu banyak sekali kelemahan. Saya banyak sekali kelemahan yang tentu saja perlu diingatkan dan juga perlu diberikan masukan, karena saya hanya satu niat, untuk mengabdikan seluruh jiwa raga saya, hidup saya, nyawa saya untuk negara ini dan siapapun pemimpin, untuk kemajuan ekonomi bangsa, ekonomi rakyat, dan semuanya perlu dukungan arahan dari pimpinan Komisi 11 DPR. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan jawaban dari Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia periode sampai bulan Mei, dan akan melanjutkan, dan tadi sudah tepuk tangan untuk kita mengambil keputusan. Rapat kita skors dulu selama 15 menit, dan Bapak Peri dipersilakan meninggalkan ruangan. Ya. Ditutup Pak, ditutup Pak, ditutup Pak. Kenapa harus tutup? Iya. Maka ada yang minta ditutup, saya tutup. Tutup bukan skor. Saya tutup.